Halo, saya Fadil Catra Prajamuseho dari jurusan Sistem Komputer Binusian 24 dengan NIM 24400052192. Pada video ini saya akan menjelaskan program Blink LED pada Arduino, serta menjelaskan input-output, serta code dan simulasi program ini. Blink LED. Baik, pertama kita akan membahas komponen. Komponen yang digunakan dalam proyek ini adalah Arduino board yang berguna sebagai otak atau pusat dari program ini. Kemudian ada breadboard yang berguna sebagai tempat menyatunya kabel jumper, resistor, LED, serta Arduino board. Kemudian ada kabel jumper. Di sini kabel jumper berguna untuk menghubungkan antara breadboard dan Arduino. Kemudian ada LED yang tentu saja akan kita gunakan untuk dinyalakan nanti. Dan juga ada resistor yang bisa dibilang kita gunakan agar LED-nya nanti itu tidak kelebihan daya dan tidak hangus. Kemudian ada foto komponen. Di sini kita bisa lihat pada foto pertama ini adalah komponen pada simulasi. Komponen pada simulasi ini ada resistor 1 dan 1 LED. Nah, pada simulasi ini bisa dilihat di sini ada dua kaki LED. Yang satu ini yang lurus, ini adalah kaki negatif atau sumbu negatifnya. Kemudian di sini ada yang bengkok. Nah, yang bengkok ini adalah sumbu positif dari LED. Kemudian ada board Arduino yang kita gunakan. Nah, di sini Arduino pada simulasi yang kita gunakan ini adalah Arduino Uno R3. Dan juga ada breadboard ukuran kecil atau small breadboard. Dan di sini ada yang warna hijau ini adalah kabel jumper yang kita gunakan nanti. Ada dua. Di sini ada juga contoh barang fisiknya. Nah, di sini ada breadboard yang ukurannya sama seperti simulasi, kemudian LED yang berwarna merah juga. Tapi pada di sini kita bisa lihat LED yang di sini ada kaki yang panjang ini dan juga ada kaki yang pendek. Nah, yang panjang ini adalah kaki positifnya dan yang pendek adalah kaki negatif. Juga ada dua kabel jumper. Di sini enggak ada resistor sama. Nah, di sini yang agak membedakan. Di foto ini Arduino-nya itu adalah Arduino ESP32. Tapi sama saja. Ini sebenarnya kegunaannya itu sama saja. Di ESP32 ini hanya berbeda, ada tambahan beberapa fitur. Tapi fitur-fitur ini tidak akan mempunyai efek ke program kita nanti. Kemudian yang kedua adalah GPIO, VCC, dan GND. Yang pertama adalah GPIO atau General Purpose Input Output. Adalah port yang menangani input dan output signal digital. Nah, bisa dilihat di sini ada ilustrasinya pada Arduino. Nah, slot-slot inilah atau port-port inilah yang merupakan GPIO dari Arduino. Di sini adalah analog A0 sampai A5. Kemudian di sini ada dua slot ground dan juga ada volt 3,3 volt, 5 volt dan 5 volt. Di sini ada ground lagi. Juga ada input digital di sini atau input output digital. Ada 0 sampai 13 digital slot port di sini. Kemudian VCC atau Voltage Common Collector. Nah, ini adalah tegangan DC yang telah diatur atau diset. VCC berguna untuk mengoperasikan sebuah IC atau board Arduino dan sering disebut sebagai tegangan supply untuk IC atau yang biasa kita kenal dengan power supply lah. Kemudian adalah GND, yaitu ground. Ini adalah pin yang digunakan untuk menutup sirkuit listrik. Nah, saat menggunakan GND ini, kita harus pastikan semua komponen Arduino dan alat itu terhubung satu sama lain
dan mempunyai ground yang sama. Ini berguna untuk program kita berjalan dengan baik. Di sini pada simulasi kita ada 2 slot Arduino, dua slot GND. Kita hanya akan menggunakan satu di sini. Nah, kemudian ada void loop dan void setup. Nah, yang pertama adalah void setup. Void setup ini digunakan untuk menginisiasi variabel, mendeklarasikan pin yang digunakan, menggunakan library, dan lain-lain. Dalam kasus ini, kita gunakan untuk mendeklar pin yang digunakan. Seperti dilihat di sini. Ada pin mode. Ini yang untuk pin yang kita gunakan nanti. Dan juga ada serial begin yang akan saya bahas nanti. Dan perlu diingat bahwa fungsi void setup ini hanya akan dijalankan sekali saja setiap Arduino mulai atau saat di restart. Kemudian ada void loop. Nah, void loop ini digunakan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Seperti namanya, void loop ini dijalankan secara berkala atau bisa kita sebut dengan looping. Nah, di sini terdapat loopingan dari program ini. Nah, loopingan ini akan saya jelaskan nanti. Kemudian ada serial class dan serial monitor. Bisa dilihat tadi pada void setup, kita bisa lihat pada void setup itu ada serial begin. Nah, inilah yang dimaksud dengan serial begin. Di sini ada serial begin 9600. Ini yang maksudnya adalah untuk meng-setup agar koneksi USB dari Arduino ke komputer menjadi 9600 bit per detik. Di sini kita tidak harus menggunakan 9600. Kita bisa juga menggunakan 4800, 14400, 38400, 28800 dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan yang defaultnya yaitu 9600. Dan ini adalah baud rate. Kita sebut dengan baud rate. Kemudian ada serial available. Nah, serial available ini tadi ada dalam void loop. Nah, serial available ini digunakan untuk mendapatkan jumlah bytes atau characters untuk dibaca. Di sini juga ada serial read. Nah, serial read itu untuk, ya seperti namanya, digunakan untuk membaca data. Bisa lihat di sini ada serial available lebih dari 0. Nah, if serial available lebih dari 0, maka akan dilakukan perintah serial read. Yaitu untuk jika serial available-nya lebih dari 0 akan dilakukan pembacaan. Nah, di sini ada serial monitor. Serial monitor ini cukup simpel, yaitu tempat yang kita gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan Arduino-nya. Nanti pada simulasi kita akan menginput angka 1 atau angka 0 pada serial monitor ini. Nah, kemudian ada pin mode, digital write, dan delay. Nah, tadi pada void setup kan ada pin mode. Inilah yang dimaksud pin mode, yaitu berguna untuk mengkonfigurasi pin yang ditentukan untuk menjadi input atau output. Nah, di sini kita menggunakan pin mode-nya itu output. Jadi saat kita void setup, ya kita declare atau kita konfigurasi pin mode-nya menjadi output. Di sini output itu variabelnya adalah output pin. Kemudian ada digital write dan delay. Nah, digital write dan delay ini ada dalam fungsi void loop tadi. Dan ini merupakan dua baris terakhir dari codingan kita. Nah, ini digunakan untuk menulis data seperti namanya, yaitu digital write. Dan untuk delay itu digunakan untuk menjeda program untuk jumlah waktu yang ditentukan sebagai parameter. Nah, di sini ada angka 3000 dalam ini. Ini maksudnya adalah 3000 milisecond. Jadi saat kita menulis delay itu dalam milisecond, yang artinya delay ini adalah 3 second. Nah, kemudian yang terakhir adalah simulasi. Simulasi untuk program Blink LED ini kita lakukan di situs Tinkercad. Bisa dilihat di sisi kiri ada komponen-komponen tadi yang sudah saya sebutkan di awal,
yaitu board Arduino, 2 kabel jumper, yang satu pada slot 7, yang satu pada ground. Kemudian ada LED-nya di sini, dan ada resistor. Jadi bisa dilihat rangkaian ini, resistornya itu searah dengan kaki negatif LED. Dan kabel slot 7 ini, slot input output nomor 7 ini kita sambungkan dengan kaki positif LED. Dan groundnya ini menyambung ke negatif. Nah, bisa dilihat di sini ada codingannya. Ya, di sini ada output pin 7, ya, kita menggunakan GPIO nomor 7 yang di sini. Dan kita mendeclare incoming byte-nya dan output state-nya. Nah, di sini ada void setup yang tadi sudah saya jelaskan. Baud rate-nya 9600, kemudian pin mode-nya output. Di sini ada loopingannya atau void loop. Di sini kita menceritakan kondisi bahwa yang tadi, seperti yang tadi, serial available lebih dari 0, maka dia akan melakukan pembacaan. Nah, di sini saat kita membaca, ada input, yaitu jika inputnya 0, maka output state sama dengan 0. Artinya, LED akan mati. Else if, dan jika inputnya 1, maka output state sama dengan 1, yang artinya LED akan menyala. Nah, di sini akan dilakukan lagi penulisan, yaitu digital write, yaitu output pin dan output state-nya. Dan ada delay 3 second. Nah, saat kita menekan start simulation ini, seluruh program ini akan dijalankan, dan kita akan bisa menginput 1 ataupun 0 pada serial monitor. Jika kita input 1, dia akan menyala LED-nya, dan jika kita input 0, maka LED-nya akan mati. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih.